your antennas. Halo guys, kali ini Mimin akan membahas film action yang berjudul Furiosa: A Mad Max Saga. Film ini menceritakan tentang Furiosa kecil yang diculik oleh sekawanan geng motor. Film ini berlatar sebelum Mad Max Fury Road yang dirilis pada tahun 2015. Oke, kita langsung aja ke filmnya. Di awal film diperlihatkan seorang gadis yang bernama Furiosa dan temannya Valkyrie sedang memetik buah. Furiosa tinggal di sebuah pemukiman yang bernama Green Flash, sebuah pemukiman yang subur dan memiliki banyak makanan. Ketika memetik buah, Furiosa melihat sekawanan geng motor yang berada di wilayahnya. Karena takut wilayahnya diketahui oleh orang lain, Furiosa berusaha menjebaknya dengan cara memotong selang bensin motor tersebut. Namun apesnya, salah satu dari mereka menemukan Furiosa. Ketika itu, Furiosa langsung diculik dan dibawa. Ketika sedang diculik, Furiosa berhasil membunyikan fluidnya yang menandakan kalau dia sedang dalam bahaya. Mendengar itu, Mary, ibunya Furiosa, langsung bergegas mengejar penculik itu. Dari kejauhan, Mary berhasil menembak jatuh salah satu geng motor. Setelah mengetahui temannya tertembak, geng motor itu langsung tancap gas dengan kecepatan penuh. Ketika malam tiba, Furiosa sempat berhasil melarikan diri, namun pada akhirnya Furiosa kembali tertangkap. Dan keesokan paginya, ketika geng motor itu hampir sampai, Mary berhasil menembak jatuh satu orang lagi. Sesampainya di sana, Furiosa akan dibawa menghadap pimpinan geng tersebut. Namun ketika dia akan dibawa, dia berhasil menjerat leher orang yang menculiknya dan membuatnya terluka parah hingga membuatnya tak bisa berbicara. Karena jika sampai dia berbicara, maka desanya akan diserang. Lalu setelah itu, Furiosa dibawa ke hadapan bosnya, yang diketahui dia bernama Dementus. Dementus adalah pimpinan dari geng motor tersebut. Namun ketika ditanya oleh Dementus, Furiosa sedikit pun tidak menjawab pertanyaannya. Lalu mereka membawa kembali anak buahnya yang terluka untuk menggambarkan peta di mana lokasi Furiosa ditemukan. Tapi beruntungnya, sebelum menggambarkan, dia tersedak dan tewas. Karena petunjuk hanya ada di Furiosa, akhirnya Dementus memakai cara halus dengan berjanji akan mengantarkannya pulang dan bertemu keluarganya. Menunggu sampai pengantaran tiba, Dementus akhirnya memerintahkan anak buahnya untuk merawat dan mengawasi Furiosa. Di saat anak buah Dementus sedang membersihkan Furiosa, Mary tiba-tiba datang dan berhasil menumbangkan anak buah Dementus. Setelah itu, Mary langsung membawa Furiosa dan menyisakan satu anak buah Dementus. Setelah Mary kabur, anak buah Dementus melaporkan kalau Furiosa telah melarikan diri. Seketika itu, anak buah Dementus langsung menembak dan berhasil mengenai tangki yang membuat baju Mary terbakar dan membuat punggungnya terluka. Dementus lalu bergegas untuk mengejar Mary dan Furiosa dengan menggunakan anjing pelacak. Menyadari mereka akan tertangkap, Mary menyuruh Furiosa untuk melarikan diri. Sementara ia akan mengalihkan geng Dementus. Sebelum pergi, Mary memberikan benih buah persik kepada Furiosa dan memintanya untuk menanam benih itu sebagai hadiah untuknya. Saat melarikan diri, Furiosa melihat ibunya terdesak dan kewalahan menghadapi geng Dementus. Dari situ, Furiosa memilih untuk kembali karena dia tidak tega melihat ibunya. Karena Mary dan Furiosa masih bungkam soal tempat asalnya, Dementus pun akhirnya membunuh Mary di depan mata Furiosa. Setelah itu, Dementus mengurung Furiosa agar dia tidak bisa melarikan diri. Dementus pun menganggap Furiosa sebagai anaknya sendiri dan merawatnya dengan baik dengan harapan suatu saat nanti Furiosa akan membawanya ke tempat asalnya. Di sebuah perjalanan, geng Dementus bertemu dengan seorang prajurit Warboy yang mempunyai ciri khas kepala botak dan dibaluri bubuk putih. Warboy itu berkata kalau dia berasal dari pemukiman yang bernama Citadel, sebuah pemukiman yang memiliki banyak makanan dan air bersih. Mengetahui itu, Dementus langsung mengubah tujuannya dan berniat menguasai Citadel. Sesampainya di Citadel, Dementus selalu memberikan pilihan kepada warga yang ada di sana agar menjadi pengikutnya. Dengan begitu, mereka akan terhindar dari penderitaan. Dementus juga mengatakan kalau pemimpin mereka mengeksploitasi pengikutnya. Tapi jika para pengikutnya mengikuti Dementus, maka Immortanjo harus berbagi kekayaan. Mendengar perkataan itu, Immortanjo bersama dua anaknya, yaitu Rictus dan Scrotus, menertawakan pernyataan tersebut. Karena mereka yakin bahwa pengikutnya sangat setia dengan Immortanjo.
Dan untuk membuktikannya, pihak Dementus memilih salah satu Warboy yang dengan senang hati melakukan bunuh diri untuk menunjukkan kesetiaannya kepada Immortanjo. Kemudian Warboy yang lain menyerang Dementus dengan menggunakan bahan peledak dan derek untuk mengangkat kendaraan mereka. Alhasil, geng Dementus terpaksa memilih untuk mundur. Setelah itu, Dementus mulai mengawasi benteng Citadel. Di situ, Dementus mengetahui bahwa Immortanjo sering melakukan barter dengan benteng lain, di mana ia suka menukar makanan dengan gas di gas stan terdekat. Tak hanya di situ, Immortanjo juga suka melakukan barter dengan Wolfram untuk mendapatkan peluru. Lalu, Dementus menyerang salah satu truk milik Immortanjo yang baru keluar dari gas stan. Setelah berhasil mengambil alih truk tersebut, Dementus melakukan penyamaran dengan cara mewarnai anak buahnya agar menyerupai Warboy. Dengan alibi, mereka sedang diserang dan akan kembali ke pangkalan. Tak cukup di situ, Dementus benar-benar membunuh anak buahnya agar penyamarannya meyakinkan. Hingga akhirnya mereka berhasil masuk ke dalam dan menangkap bos pangkalan minyak yang bernama Risdale. Setelah menguasai pangkalan minyak, Dementus menyuruh dua anak buahnya untuk mengirimkan pesan kepada Immortanjo bahwa pangkalan minyak sudah ia kuasai, dengan tanda jari Risdale yang sudah dipotong. Mengetahui itu, Immortanjo akhirnya bersedia untuk bernegosiasi. Risdale yang jadikan sandra dan bom yang sudah dipasang di pangkalan minyak menjadikan senjata untuk Dementus, membuat Immortanjo tidak mempunyai pilihan lain. Dan ketika Rictus mencoba mendekati Dementus, tanpa sengaja ia menyentuh tangan Dementus hingga melepaskan anak panahnya yang diarahkan ke kepala Risdale. Dan akhirnya, Risdale tewas dengan panah yang menancap di kepalanya. Dan disitulah pertama kalinya Immortanjo melihat dan bertemu Furiosa. Joe merasa bahwa Furiosa akan cocok dan sempurna untuk dijadikan wadah keturunannya nanti. Lalu ia pun setuju dengan permintaan Dementus dengan syarat Dementus harus menyerahkan Furiosa bersama si mekanik organik, satu-satunya orang yang mengerti tentang kesehatan dalam geng Dementus. Dementus pun menolak dengan mengatakan kalau Furiosa adalah anaknya. Immortanjo yang tidak percaya pun bertanya langsung kepada Furiosa. Dan Furiosa menjawab bahwa Dementus bukanlah bapaknya, melainkan orang yang telah membunuh ibunya dan mengaku sebagai bapaknya. Yang akhirnya pertukaran itu pun dilakukan. Dan kini, Furiosa tinggal di benteng Citadel. Lalu, Furiosa dibawa ke sebuah ruangan, yang ternyata ruangan itu berisikan dari istri-istri Immortanjo. Bahkan saat itu ada seorang perempuan yang sedang melahirkan dan ditangani oleh dokter mekanik. Namun sayangnya, bayi itu bukanlah anak laki-laki. Dan faktanya, semua Warboy yang ada di sana adalah keturunan Immortanjo. Ketika malam tiba, Furiosa menyusun rencana untuk kabur dari sana. Ia mencukur habis rambutnya untuk memuluskan rencananya. Dan ketika ia hendak tidur, Rictus yang sedari tadi menyukainya tiba-tiba menyekap dan membawa Furiosa. Ketika Rictus memegang rambut palsunya, Furiosa langsung melarikan diri dan bersembunyi di bawah. Beberapa tahun berlalu, Furiosa masih tinggal di Citadel dan ia menyamar sebagai Warboy. Mereka saat itu sedang berkumpul untuk membangun Warwick. Warwick adalah truk tanker yang dipersenjatai lengkap untuk menahan serangan dari para perampok. Dan truk itu akan dikendarai oleh seseorang yang bernama Komandan Jack. Dan di situ Furiosa menyusun rencana untuk bisa menyusup ke dalam truk. Di hari itu, mereka akan menukar makanan dengan bahan bakar yang sudah dikuasai oleh Dementus. Tiba-tiba, di perjalanan mereka diserang oleh geng Octobos, mantan anak buah Dementus yang telah keluar dan mencoba merampok persediaan makanan tersebut. Di situ Furiosa terjepit motor yang masuk ke bawah truk. Ketika selang mesin bocor akibat serangan, teman Jack yang turun tidak menyadari keberadaan Furiosa. Dan ketika akan mengganti selang, ia terkena ledakan dan jatuh. Untungnya, dia tersangkut di sebuah motor. Tapi setelah memberikan selangnya ke Furiosa, motor itu terlepas dan membunuhnya. Lalu Furiosa pun berhasil memasang selang tersebut dan langsung membantu Jack untuk menyingkirkan para perampok.
Jack pun sangat terkagum dengan keahlian Furiosa dan mengetahui bahwa dia seorang perempuan. Setelah pertempuran berakhir, Furiosa merasa terancam karena penyamarannya diketahui oleh Jack. Namun dengan mudahnya, Jack berhasil mengeluarkan Furiosa dari dalam warik dan meninggalkannya. Dan tidak lama kemudian, Jack kembali dan mendatangi Furiosa. Di situ Jack memberitahu bahwa dia telah banyak kehilangan anak buahnya. Padahal ia masih banyak tugas untuk menjalankan misi warik berikutnya. Jack juga mengungkapkan bahwa Furiosa sebenarnya berpotensi menjadi prajurit tangguh, dan Jack mengetahui bahwa ia akan melarikan diri. Jack akhirnya menawarkan kesepakatan kepada Furiosa jika ia mau menjadi partnernya dan membantu mengumpulkan kru baru, maka Jack akan melatih Furiosa menjadi prajurit yang kuat. Jack juga akan mengizinkan Furiosa pergi ke tempat tujuannya jika tugasnya sudah selesai. Furiosa akhirnya menerima kesepakatan itu karena melihat kesungguhan dari Jack. Lalu mereka pun pergi ke Bull Farm untuk menjalankan operasi warik ke tempat produksi senjata dan amunisi. Sesampainya di lokasi, Warboy sibuk menukarkan makanan dan persenjataan. Dan di situ, penguasa Bull Farm memberitahu Jack bahwa Gaston kini sudah jatuh dan kondisinya sangat kritis, sehingga berharap penguasa seperti Joe segera akan mengambil tindakan. Setelahnya, Jack menjalankan operasi warik yang bertujuan untuk menukarkan bahan makanan milik Citadel dengan bahan bakar milik dari Gaston. Sesampainya di sana, mereka menghadapi kerusuhan besar yang diakibatkan oleh kelaparan. Ternyata, masalah ini terjadi akibat kegagalan Dementus dalam mengelola kilang minyak. Jack akhirnya bisa keluar dari tempat itu berkat bantuan Dementus. Setibanya di Citadel, Jack pulang dengan tangan kosong dan memberitahu Immortan Joe kalau dia tidak mendapatkan bahan bakarnya akibat kekacauan yang terjadi di Gastown. Menyadari Dementus adalah penyebab semua kekacauan ini, Joe memerintahkan Jack untuk pergi ke Bull Farm untuk mengumpulkan senjata dan amunisi yang nantinya akan digunakan Joe untuk menyerang geng Dementus di Gastown. Di tengah perjalanan menuju Gastown, Jack dan Furiosa sempat meluangkan waktu mereka untuk beristirahat. Di situ Jack curhat bahwa ibu dan ayahnya adalah tentara yang gagal dalam tugas. Karena dirasa Jack jujur, Furiosa pun pertama kalinya menunjukkan gambar yang ada di tangannya, yang merupakan petunjuk arah menuju ke Green Place, tempat kelahirannya. Di situ Furiosa pun mengajak Jack untuk pergi ke Green Place dan hidup di sana dengan damai jika mereka mampu selamat dari rintangan ini. Setelah itu, Jack dan Furiosa akhirnya tiba di Bull Farm dan dikawal oleh para Warboy. Tapi apesnya, tempat itu sudah dikuasai oleh geng Dementus. Tak mau misinya gagal, Jack melakukan serangan balik untuk menyingkirkan geng Dementus. Lalu Jack memerintahkan Furiosa untuk melarikan diri, karena Jack tidak mau kalau sampai Furiosa terbunuh. Namun Furiosa menolak dan ia lebih memilih untuk membantu Jack. Dalam momen itu, Furiosa hampir saja bisa menembak mati Dementus dari jarak jauh. Namun sayangnya, Dementus terlebih dahulu menembakkan bazooka yang membuat Furiosa terjatuh. Dirasa kekuatan mereka tidak seimbang, Jack dan Furiosa memutuskan untuk melarikan diri. Namun tak lama kemudian, Dementus dan gengnya mengejar mereka hingga akhirnya terjadi lagi pertempuran. Di situ Jack tertembak dan tangan kiri Furiosa terluka parah akibat bergesekan dengan roda truk monster milik Dementus. Furiosa dan Jack akhirnya tertangkap setelah mobil mereka ditabrak dan akhirnya terguling. Kemudian Dementus memerintahkan anak buahnya untuk menyiksa Jack sampai mati. Sedangkan tangan Furiosa yang terluka akhirnya dirantai agar ia bisa melihat langsung kematian Jack. Beberapa jam kemudian Dementus dibuat terkejut mendapati Furiosa sudah melarikan diri dengan cara memotong tangannya sendiri. Dengan luka yang sangat parah, Furiosa terus berjalan sekuat tenaga agar dia bisa cepat sampai di Citadel. Namun di tengah perjalanan, Furiosa mengalami pingsan akibat pendarahan yang ia alami. Tapi beruntungnya, ada sesosok pria misterius yang menolong Furiosa. Setelah terbangun dari pingsannya, Furiosa meminta untuk bertemu Joe agar dia bisa menyampaikan informasi yang sangat penting. Setelah bertemu Joe dan menyampaikan apa yang terjadi, pertempuran pun akhirnya dilakukan.
There always was. Selama perang berlangsung, Furiosa lalu membuat lengan mekanik yang baru untuk melengkapi tangan yang patah dan ia kembali memotong rambutnya. Dalam peperangan itu, pasukan Dementus berhasil dikalahkan. Namun Dementus berhasil melarikan diri ke padang pasir. Mengetahui itu, Furiosa langsung mencuri mobil milik Scrotus untuk mengejar Dementus. Singkat cerita, Dementus mengetahui kalau ia ada yang mengejarnya, lalu memerintahkan anak buahnya untuk berpencar agar tidak bisa ditemukan. Dan ketika itu, Furiosa dibuat bingung dengan kelompok Dementus yang terbagi menjadi 3. Meskipun mereka berpencar, akhirnya Furiosa berhasil membunuh mereka semua dan menyisakan Dementus. Pada akhirnya Furiosa berhasil menangkap Dementus. Di momen ini, Furiosa berusaha mengingatkan Dementus atas aksi kejinya dulu terhadap ibunya. Sebagai pembelaan, Dementus berkata bahwa ia bernasib sama, karena dahulu keluarganya juga dibunuh dengan keji. Mendengar itu, Furiosa menganggap itu sebagai omong kosong, karena ia sudah sangat sakit hati atas perlakuan Dementus tempo dahulu. Lalu, Dementus meminta agar Furiosa membunuhnya saat itu juga. Namun Furiosa memilih untuk tidak membunuhnya dan membiarkannya mati dengan perlahan. Dan faktanya, Furiosa menanam tubuh Dementus dengan biji buah persik yang pernah ibunya berikan dulu. Dan di akhir film, kita diperlihatkan 5 istri Immortanjo yang sedang melarikan diri dan dibantu oleh Furiosa. Dan film pun selesai. Buat kalian yang mau request film buat Mimin bawain ceritanya, tolong komen di bawah ya. Dan jangan lupa di subrek guys, biar Mimin semangat bikin kontennya. Terima kasih.